Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Abdul Ghafur selaku guru geografi, dan terima kasih juga telah memberikan kelompok kami berpresentasi di video kali ini. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang dampak kematian akibat COVID-19. Perkenalkan, nama saya Zafran Hamzah Muslim, absen 33 dari kelas 10-10. Perkenalkan, nama saya Gabriel Tebri Zidonia, absen 12 dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Nadia Triana Dewi, absen 22 dari kelas 10-10. Bab 1, latar belakang. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara dan terletak di antara Asia dan Oceania, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki populasi 2.700.000 penduduk di tahun 2002. Awal mula COVID-19 yang terjadi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Penyakit ini dinamakan COVID-19 dan disebabkan oleh SARS-CoV-2. Pandemi ini membawa dampak besar bagi dunia termasuk Indonesia. Sekutarisasi pandemi COVID-19 di Indonesia sebagai respon terhadap ancaman virus SARS-CoV-2. Sekutaris dipahami sebagai langkah yang diambil untuk mengeliminasi ancaman dengan peningkatan keamanan. Kajian ini menyoroti bagaimana proses sekutarisasi dilakukan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang paling dampak COVID-19 dengan jumlah kasus mendekati 90.000 pada Januari 2021. Pemerintah setempat perlu menegakkan hukum kekarantinaan kesehatan untuk menekankan penyebaran virus COVID-19. COVID-19 adalah penyakit saluran pernafasan akibat SARS-CoV-2 yang ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Hingga Agustus 2021 tercatat 30 juta kasus di Indonesia. Gejala ini dapat bervariasi dari tanpa gejala hingga kematian, terutama pada pasien penyerta. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara penyebaran COVID-19 dan tingkat keparahan pasien melalui studi kepustakaan. Penelitian ini diberi judul Dampak Penyebaran Akibat Virus COVID-19 di Indonesia dari kelompok 11. Rumusan masalah. Dari permasalahan kematian yang terjadi akibat COVID-19, kami mencoba untuk mengidentifikasikan permasalahan berikut, yaitu A. Mengidentifikasikan karakteristik COVID-19 di Indonesia. B. Apa faktor risiko utama yang menyebabkan kematian akibat COVID-19 pada kelompok tertentu? C. Apa dampak positif dan negatif pandemi COVID-19 bagi kelangsungan hidup masyarakat? D. Upaya pencegahan apa yang paling efektif untuk mengurangi angka kematian akibat COVID-19? Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: menjelaskan secara umum tentang COVID-19 dan penyebabnya. B. Mengetahui cara faktor risiko yang menyebabkan kematian akibat virus COVID-19 pada kelompok tertentu. C. Mengidentifikasikan cara penyebaran virus COVID-19. D. Menganalisis dampak pandemi COVID-19 bagi kelangsungan hidup masyarakat. Manfaatnya adalah memberi wawasan dan pengetahuan dalam memahami masalah kematian akibat COVID-19 sebagai peningkatan kesiagaan terhadap pandemi dan peningkatan kesadaran publik, dan sebagai penambah kasana keilmuan bagi pembaca. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu adalah pustaka. Tingginya tingkat penularan akibat COVID-19 mendorong adanya strategi yang kuat dalam penanganannya. Dipastikan vaksin menjadi salah satu strategi utama untuk keluar dari pandemi ini. Produksi vaksin COVID-19 mendapatkan peluang yang sangat besar dalam pengembangannya dan tengah gencar dilakukan di seluruh dunia. Di sini di slide kedua saya akan menjelaskan bab 2 tentang landasan teori. Pandemi COVID-19 menimbulkan rasa stres bagi masyarakat akibat ketidakpastian kapan akan berakhir. Infodemik yang memicu kecemasan dan perubahan aktivitas di dunia maya. Berdasarkan instrumen Perseverance
Stress Scale atau BSS 10 dengan 127 responden yang dipilih secara conversational sampling. Hasilnya menunjukkan 65% mengalami stres kategori sedang, 30% rendah, dan 5% tinggi. Pada slide selanjutnya lagi saya akan menjelaskan bab 2 tentang hipotesis. COVID-19 adalah penyakit yang menular akibat virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan dan menyebar melalui droplet atau kontak dengan permukaan terkontaminasi. Faktor risiko kematian: lansia, penyakit komorbid, sistem kekebalan lemah, dan pria memiliki risiko lebih tinggi. Dampak pandemi positif antara lain digitalisasi, kesadaran kesehatan, waktu keluarga, dan kerjasama global. Dampak pandemi negatif antara lain krisis ekonomi, kesehatan mental, ketimpangan sosial, dan gangguan pendidikan. Dalam penanganan pencegahan yaitu vaksinasi, protokol kesehatan berupa masker, jaga jarak, dan cuci tangan, serta deteksi dan isolasi dini. Bab 3.1 Rancangan penelitian. Penelitian ini dirancang untuk menunjukkan arah dan target yang jelas, yaitu mengetahui dampak kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Dengan perencanaan yang baik, proses penelitian dan pemisahan masalah dapat berjalan lancar. Data dan informasi yang digunakan berasal dari sumber terpercaya seperti jurnal. Bab 3.2 Populasi dan sampel. Dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang diteliti. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk yang meninggal dikarenakan penyakit COVID-19 di Jawa Timur pada tahun 2020 sebanyak 13.749 jiwa. Bab 3.3 Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan studi dokumenter sebagai teknik utama dengan mengandalkan data sekunder dari sumber terpercaya seperti situs resmi pemerintah, jurnal, dan laporan institusi kesehatan terkait kematian akibat COVID-19 di Jawa Timur. 3.4 Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk mendalami fenomena kematian akibat COVID-19 di Jawa Timur pada tahun 2020. Tujuannya adalah menggali makna dari data yang mencakup angka, konteks, dan dampaknya terhadap masyarakat. Metode kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan secara kompleks masalah sosial akibat pandemi. Data dari studi dokumenter dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, dan solusi guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Bab 3.5 Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berlokasi di Jawa Timur dikarenakan tingginya angka kematian dan penyebaran di Jawa Timur. COVID-19 adalah penyakit akibat virus SARS-CoV-2 yang pertama kali muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 dan menyebar secara global. Virus ini menyerang sistem pernapasan dan menular melewati droplet. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan social distancing dan menggunakan masker. COVID-19 berdampak besar pada kesehatan, terutama tingginya angka kematian. Faktor risiko kematian akibat COVID-19 seperti usia, jenis kelamin, obesitas, dan hasil laboratorium darah. Perawat berperan dalam mengontrol IMT dan nutrisi pasien. Pengkajian dini terhadap faktor risiko penting untuk menekan angka kematian. Bab 4.3 Dampak negatif dan positif. Penelitian ini mengungkap dampak negatif pandemi COVID-19 bagi masyarakat, seperti penurunan pendapatan, risiko kebangkrutan, dan stigma negatif dari masyarakat. Namun terdapat dampak positif seperti peningkatan literasi teknologi, kesadaran kesehatan yang meningkat, dan pengelolaan hidup sehat. Bab 4.4 Solusi. Pencegahan kematian akibat COVID-19 dapat dilakukan dengan menjaga imun tubuh melalui gizi seimbang, olahraga, cukup minum, dan mengelola stres.
Vaksinasi serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan isolasi mandiri saat bergejala juga penting untuk mencegah penyebaran dan infeksi berat. 1, 2, 3. Pada bab 5 yaitu kesimpulan, COVID-19 adalah penyakit menular akibat virus SARS-CoV-2 yang muncul di Wuhan pada Desember 2019 dan menyebar secara global. Pemerintah menanggulanginya dengan protokol kesehatan dan tes PCR. Untuk menekan angka kematian, masyarakat perlu menjaga imun tubuh, menerapkan pola hidup sehat, vaksinasi, dan disiplin protokol kesehatan. Pada slide selanjutnya yaitu bab 5 mengenai saran. Makalah ini ditujukan untuk pembelajaran geografi, namun memiliki keterbatasan dalam metode, sampel, dan wilayah. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan dan metode. Pemerintah diharapkan meningkatkan edukasi, fasilitas kesehatan, dan dukungan psikologis. Sementara masyarakat perlu tetap patuh protokol kesehatan. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan ke depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.